Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita sangat bersuka cita menyambut kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ulang tahun gereja kita yang ke-9. Marilah kita semua masuk ke dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara sekalian, kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saat ini saudara sekalian, mari kita akan memuji Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Tuhan yang patut kita puji dan Tuhan yang patut kita hormati, kita sembah. Tuhan yang patut kita takuti dan Tuhan yang kita muliakan dan kita kasihi. Mari kita semua bangkit berdiri. Di dalam kertas kita nyanyian pujian nomor 14. Sungguh besar kau Allahku. How great thou art. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allah. Kita nyanyi lebih keras lagi ketiga. Ya bila nanti Kristus memanggilku,
Ciptaku amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, sungguh besar Tuhan kita. Saat ini mari kita doa pembukaan. Saya persilakan kepada Pendeta Saud. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada hari yang indah ini, kembali kami anak-anak-Mu boleh diperkenankan Tuhan untuk berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami boleh bersama-sama menengadah ke langit, menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena di gereja kami Cornerstone pada hari ini, kami mengenang kembali ke bagaimana kasih-Mu kepada gereja ini Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara gereja ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, hingga memasuki tahun yang ke-9. Tuhan, memang kami sadari kami tidak bisa berjalan cepat Tuhan. Ada banyak batu kerikil, kadang-kadang kami bisa terpeleset dan sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami senantiasa. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami pertaruhkan kebaktian ucapan syukur ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan Gloria Patri. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Saudara sekalian, kembali kita akan memuji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan besar. Tuhan besar dengan kasih setianya dan berlimpah akan kasih-Nya dan kesetiaannya kepada kita. Dan biarlah kita juga tetap setia kepada Tuhan karena kesetiaan daripada Tuhan. Nomor 66, besar setiamu. Mari kita semua memuji Tuhan dengan bukakan suara kita. Kita memuji Tuhan, besar setiamu. Great is thy faithfulness. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kedua, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau
mulai ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Puji Tuhan, besar setia Tuhan atas kita semuanya. Dan pada saat ini kita akan ada persembahan puji-pujian dari Pendeta Fenina akan mempersembahkan lagu pujian kepada Tuhan. Mari kita semua menyambut Pendeta Fenina. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh berada sebagaimana kita berada saat ini semua oleh karena the goodness of God. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk Pastor Somen Saud dan Ibu Susan sebagai gembala di Cornerstone Indonesia ini, dan atas nama saya pribadi dan atas nama juga dari Gereja Indonesian Bethel Church. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan pujian di mana menyatakan the goodness of God, dan God is so good. Haleluya. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment we come until I laid my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, in the darkness night. You are true like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God.
goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I'm blessed, I'm born, I'm healed, I'm whole, I'm saved by Jesus' name. Holy anointed, fill with your power for the glory of Jesus' name. I'm called, I'm healed, I'm whole, I'm from in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. For the glory of Jesus' name. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, and handed my life in your hand. Oh, majesty, majesty, forever I'm changed by your love. In the presence of your majesty, majesty, your majesty. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita daripada lumpur dosa dan menyelamatkan kita karena kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saudara sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua akan bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Dan pada saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Doa syafaat saya persilakan kepada Stanley. Mari kita berdoa. Bapa kami surga Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin kami Tuhan tiba di tempat ini Tuhan, yang tanpa sesuatu kekurangan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kebaikan Tuhan. Terima kasih juga atas pemeliharaan Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Penyertaan sangat sempurna Tuhan dalam hidup kami, dan sangat penuh damai Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan semua, karena kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Kaulah pribadi yang paling mengenal hati kami Tuhan. Engkau melihat apa yang tidak kami lihat. Tidak pernah Engkau membiarkan kami menanggung beban kami sendiri Tuhan. Kami rindu hidup kami Tuhan, bisa Engkau pakai sebagai kesatuan kesejahteraan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga di mana Engkau bersama Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup dalam kasih. Ajar kami selalu Setelah khotbah penutup Kau Allah yang kasih, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Baik yang kami sadari maupun kami tidak sadari Tuhan. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Pengampun. Kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kau limpahkan dalam nama Yesus segala roh jahat yang mengganggu ibadah ini Tuhan. Ibadah ini bukan sekedar ibadah rutin biasa, tapi ada berita dalam hidup kami, ada berita dalam karakter kami, ada berita juga dalam financial kami Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya Kau lawat dan jamah hati teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, dan imannya jauh daripada Engkau Tuhan. Untuk datang beribadah di tempat-Mu. Kami rindu banyak jiwa-jiwa mengisi bangku-bangku yang kosong Tuhan. Pada siang hari ini, kami akan mendapatkan makanan rohani oleh hamba-Mu Pendeta Saud Tuhan. Kiranya setiap perkataan yang berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami semakin bertumbuh dari hari ke hari Tuhan, agar kami bisa naik ke level yang lebih tinggi, lebih mengenal Engkau. Amin. Kami Tuhan, Kau ubahkan Tuhan. Amin. Kau berkati juga hamba-Mu dalam melayani jemaat-Mu, Pendeta Saud dan Evangelis Susan dan anak-anak semua Tuhan. Dalam mendedikasi hidupnya melayani pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau mengulangi hamba-Mu. Dan urapan-Mu turun juga kepada semua jemaat di tempat ini Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi gereja Paulus Tuhan. Karena ada pengucapan syukur ulang tahun gereja Paulus yang ke-9. Kiranya semakin dewasa dan matang iman kami Tuhan dalam pertumbuhan-Mu. Begitu juga dengan karakter kami semua. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui gereja ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya semua berjalan sesuai rencana-Mu. Semua atas kehendak-Mu. Kau tambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Bagi kami yang sedang proses warga negara Tuhan, kiranya Kau tolong Tuhan untuk menyala orang imigrasi Amerika untuk mempercepat proses ini. Kami mohon juga kepada-Mu Tuhan, setiap pintu yang tutup Kau bukakan. Begitu juga yang mencari pekerjaan Tuhan, Kau bukakan pintu-pintu Tuhan. Kami mohon dengan sangat kepada-Mu untuk menjamah dan sembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau Maha Pengasih, Kau dokter dari segala dokter, yang terbeban Kau bebaskan Tuhan. Segala kutuk dan keterikatan Kau cabut sampai ke akar-akarnya.
Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan kau lepas di surga. Segala sakit penyakit kami Tuhan, Kau sudah bayar lunas di kayu salib. Dengan darah yang kudus, dengan biru-biru Engkau sudah sembuhkan kami. Segala sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami Tuhan Yesus. Kiranya dengan kesembuhan yang kami terima Tuhan, kesaksian bagi banyak orang Tuhan, agar semakin nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Setiap lutut akan bertunduk, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja di atas segala-galanya, bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga untuk berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan yang kami cintai. Berkati bangsa Indonesia, kiranya damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Kuasa-kuasa roh jahat yang kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Kau takut akan Tuhan ada pada Presiden Jokowi, agar nama Indonesia semakin harum di mata dunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Amerika di mana kami tetap tinggal Tuhan. Kau lawan Presiden Biden dan anggota parlemen Tuhan di bawah pemerintahan Presiden Biden Tuhan. Kau takut akan Tuhan akan ada pada Presiden Biden Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau untuk membungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu agar COVID-19 segera berakhir Tuhan seluruh dunia Tuhan. Bukan kematian total, kematian massal yang kami inginkan, tapi pertobatan massal yang kami inginkan Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi dalam doa-doa kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, doa-doa kami yang panjatkan belum sempurna. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Pendeta Ferry. Kami persilakan. Dengan hormat.
Makasih ya. Makasih Pak. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini melihat saudara-saudari bisa hadir beribadah bersama-sama dengan kami dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh bersama-sama merasakan kasih sayang Tuhan selama 9 tahun Gereja Cornerstone. Pandemik masih berlangsung sampai hari ini. Tahun lalu saya masih ingat kita merayakannya secara virtual. Jadi rayakannya itu hanya melalui video ya. Namun puji Tuhan tahun ini saya pikir kita sudah boleh beribadah pada tanggal 18 Juli yang lalu, maka kesempatan buat kita untuk mengucap syukur bersama. Sebenarnya tepatnya 1 Juli kita mulai kebaktian yang pertama kali waktu itu di Stunton ya. Di situ ada sebuah gereja itu tanggal 1 Juli kita mulai pertama kali. Jadi ulang tahunnya itu 1 Juli, tapi gak masalah. Yang penting kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Pandemik tidak menghalangi kita mengucap syukur. Saya ingin menerapkan seperti demikian, bahwa pandemik tidak menghalangi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini tema yang akan saya bawakan, saya beri judul Mencintai Rumah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan minta pertolongan Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita memahami firman Tuhan ini dengan baik dan menolong hamba Tuhan untuk menyampaikannya dengan baik pula. Saya mohon kesediaan Pendeta Tony Lolong boleh berdoa untuk doa firman Tuhan. Glorious Almighty God, Lord, we just are at awe at your love for us, God. You know, we thank you, Lord, for your guidance, your protection, and your blessing to this church, that they can celebrate their 9th anniversary. Lord, through the ups and downs and the trials and tribulation, God, you know, you continue to hold up this congregation, God. Even through the pandemic, God. You have shown your faithfulness. Lord, we thank you for giving us this opportunity to worship you, to sing songs of praise, Lord, to hear the music, to raise our voice to you, God. And Lord, now you've given us this time to hear from your word the message that you have put in Pastor South's heart to share with us. Oh God, I pray for your anointing to Pastor South as he brings your message, that every word that proceeds out of his mouth will be the words that you want us to hear. So God, we beg for your Holy Spirit to be present, God, to open up our heart and our mind, prepare our heart, make our heart a fertile soil, God, where your word can take root and grow and bear fruit of the Holy Spirit, so that your name
will be glorified in each of our life, will be glorified in your church, will be glorified, in Pastor Sal and his family. So thank you, God, for we know that you have put this word into his heart for this moment. So thank you, God. Allow us to hear what you want us to hear, to pay attention to what you want us to hear, God. Because it is not what we want to hear that matters, but it is what you want us to hear. So thank you, God. Bless your word and bless Pastor Sal as he brings your message. All of this we ask in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, to him be all glory, honor, and praises. Amen. Amin. Terima kasih. Saudara, sesuai dengan tema yaitu mencintai rumah Tuhan. Mari kita mulai dengan mencintai rumah Tuhan juga ya. Kalau saudara ada bawa HP masih dalam keadaan on, tolong dimatiin dulu ya, atau dikecilkan atau digetarkan saja, karena kita rekam nanti gak enak sampai di luar kok Koneston begitu khotbah ting-tong masih bunyi gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian mohon supaya kita mencintai rumah Tuhan. Oke, tema kita adalah mencintai rumah Tuhan. Saya mengajak kita membaca Mazmur nomor 5 ayat pertama sampai ayat ketiga. Mazmur nomor 5 ayat pertama sampai ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Kita baca lagi Mazmur 26 ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kemudian 2 Samuel saudara pasal 7 ayat 2 dan 3. 2 Samuel pasal 7 ayat 2 dan 3. Di situ ada Daud berkata kepada Nabi Nathan, nabi yang namanya viral karena ia berani menuding Raja Daud yang telah berzina dengan Batseba pada suatu waktu. Jadi suatu hari Raja memanggil masuk Nabi Nathan dan berkata kepadanya, dia katakan demikian, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Satu lagi saudara, 1 Tawarik 22 ayat 7 sampai 8. 1 Tawarik 22 ayat 7 sampai 8. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan saudara. Berbahagia kita yang membaca, merenungkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ketika Daud menulis Mazmur ini, belum ada bangunan bait Allah. Seperti
pada saat ini di mana-mana ada gereja, ada bait Allah. Namun Daud sudah memiliki keinginan, kerinduan untuk diam di dalam pelataran rumah Tuhan. Seperti tadi yang lagu yang dinyanyikan oleh pendeta Ferry, ya. Alkitab mencatat bahwa Daud ingin mendengar suara Tuhan. Pada pagi hari Daud ingin berbicara kepada Tuhan, demikian siang maupun malam. Saudara, sikap seseorang yang cinta kepada rumah Tuhan tidak dapat ditunjukkan dengan seberapa harta kekayaan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi seberapa hati kita untuk Tuhan. Seseorang yang sudah jatuh cinta, saudara, dia tidak akan peduli kepada apapun. Dunia itu seperti miliknya. Dulu ada seorang teman pemuda, dia itu punya pacar dari San Jose. Lalu pacarnya ada di Los Angeles. Dia setiap weekend bisa berangkat ke sana, nyetir mobil, nanti pagi-pagi pada hari Senin sudah bisa kembali ke San Jose, kembali bekerja. Kenapa? Karena di situ ada seseorang yang dikasihinya. Demikian juga dengan kita, saudara. Di sini atau di mana ada Tuhan yang kita kasihi, apa saja tidak akan menghalangi kita. Saudara, hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Saudara menyisihkan waktu. Di sini ada dari tempat yang dekat, bahkan dari tempat yang jauh. Pendeta Ferry harus menyetir 3-4 jam untuk datang ke tempat ini. Tapi Tuhan memberikan dia sukacita datang ke tempat ini, memuji Tuhan. Itu artinya dia sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Dia rela datang ke tempat ini dengan sukarela untuk memuji Tuhan. Dan teman-teman lain juga tidak kalah jauh rumah Anda semuanya. Tapi Tuhan mengiring saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini ingin menunjukkan bahwa kita mau menyatakan sikap cinta kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap cinta kepada Tuhan harus kita ungkapkan bukan hanya di dalam praktek kita, tapi juga hati kita. Kita boleh melakukan banyak pelayanan, tetapi kalau hati kita bukan untuk melayani, itu juga tidak ada artinya. Tuhan begitu mementingkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk melayani Dia. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana menyeimbangkan antara pelaksanaan cinta Tuhan, praktek mencintai Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan. Saudara, Daud itu tidak muluk-muluk. Daud itu tidak omong doang, kata orang obdo, tidak demikian. Daud itu sungguh-sungguh mau lakukan apa yang sungguh-sungguh di dalam hatinya. Dia mencintai rumah Tuhan. Yang pertama, saudara mungkin bisa ingat baik-baik. Saya mencatat demikian. Bagi Daud, saudara, rumah Tuhan bukan hanya gedung seperti begini yang megah, tapi orangnya, setiap umat Tuhan. Saudara, mencintai Tuhan itu artinya mencintai orang-orang yang berada di dalam rumah Tuhan itu. Itu menunjukkan bahwa kita mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan. Apa artinya, saudara, kita katakan mencintai Tuhan, tetapi kita tidak mencintai umat Tuhan? Setiap teman-teman yang ada dalam ruangan ibadah saling mengasihi. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Tuhan. Kalau kita praktekkan cinta kepada Tuhan, tapi kita tidak saling mengasihi, itu menunjukkan bahwa ada pertanyaan dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Saudara perhatikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, perintah Tuhan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saya mau permisi bertanya kepada kita sekalian yang
hadir pada hari ini. Bagaimana kita menyatakan kita cinta kepada Tuhan? Hari ini kita memiliki Alkitab, saudara. Bahkan di HP kita ada Alkitab, di laptop ada Alkitab, di mobil ada Alkitab. Kadang-kadang ruang tamu ada, kamar ada Alkitab. Semua tempat ada Alkitab. Tapi permisi tanya, apakah kita hanya memperlakukan Alkitab sebagai pajangan atau firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari, yang berbicara kepada kita setiap hari? Alkitab, buku kitab ini benda mati. Tetapi dia bisa menjadi hidup, saudara, kalau kita memperlakukan ini sungguh-sungguh sebagai firman Tuhan. Bukan hanya sekedar buku, tapi firman Tuhan yang sanggup mengubah hati kita. Sama seperti hati Daud, saudara. Daud itu mencintai rumah Tuhan. Alkitab mencatat ia selalu rindu akan rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 mencatat, sebab lebih baik satu hari diam di pelataran rumah Tuhan, rumahmu, daripada 1000 hari berada di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di dalam kemah-kemah orang fasik. Saudara, perintah Tuhan supaya mencintai Tuhan bahkan harus dipraktekkan, diajar berulang-ulang. Kalau orang Israel itu, saudara, mengajarkan kepada anak-anak mereka itu pada saat dalam perjalanan, pada saat berbaring, pada saat bangun. Bahkan mereka mengikat tanda tangan di dahi mereka itu, ditulis di depan rumah dan pintu gerbang, tanda firman Tuhan. Nah, firman Tuhan begitu meresap dalam kehidupan Daud juga, saudara, karena dipelajari sejak kecil, dialami setiap hari. Hidup kita, saudara, perlu dijaga, dipimpin oleh Tuhan setiap hari, saudara. Dalam bekerja kita perlu ada pimpinan Tuhan. Dalam perjalanan kita bekerja perlu ada pimpinan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kita menyetir mobil, kita perlu perlindungan Tuhan. Kita bisa ngantuk, kita bisa salah jalan, kita bisa melamun. Fokus firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita berjalan tidak pada langkah yang salah. Dalam mengambil keputusan-keputusan, dalam berbicara, dalam memilih pekerjaan, dalam mendidik anak kita, semuanya itu memerlukan pedoman dari firman Tuhan. Saudara, kalau semua yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saudara, kadang masalah itu terjadi bukan karena tindakan orang lain. Masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita adalah kadang, saudara, karena kita tidak mempraktekkan firman Tuhan. Itu sebab, saudara, mari sama-sama kita insaf. Kita akan belajar seperti apa yang Daud lakukan. Saudara, jikalau firman Tuhan melekat dalam hidup kita, maka ketika kita mau marah, kita ingat firman Tuhan. Ketika kita tidak sabar, kita ingat firman Tuhan, kasih itu sabar, murah hati. Ketika kita mau mengeluh, kita ingat kasih Tuhan tiada persudahan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita tergoda, ada hawa nafsu, kita ingat firman Tuhan bahwa kita harus menguasai diri. Ketika kita sombong, merasa diri hebat, kaya raya, tampan, dan kuat, serta pintar, maka kita perlu ingat firman Tuhan mengajarkan kita rendah hati. Kita harus membiarkan firman Tuhan mengatur hidup kita, saudara. Bukan kita mengatur firman Tuhan. Saudara, banyak orang senang baca Mazmur. Banyak orang senang baca Alkitab. Tapi pilih-pilih Alkitab yang menyenangkan dirinya. Tapi Alkitab yang menegur dirinya, dia tidak senang. Itu untuk orang lain. Kalau Alkitab yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu punyaku. Kalau Alkitab mengatakan jangan mencuri, jangan memfitnah,
jangan sombong, jangan iri hati. Nah, itu untuk tetanggaku. Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang, bagi kita semuanya, dan semuanya itu berlaku untuk kita mutlak, saudara. Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu cinta dengan Tuhan, yang pagi, siang, malam rindu tidur di pelataran rumah Tuhan, pun bisa berbuat dosa, saudara. Saudara, ketika orang-orang sedang berperang, Daud sedang istirahat, maka dia naik ke atas soto rumah. Begitu santai dia memperhatikan kiri kanan dan sebagainya sekitarnya. Di situ ada seorang perempuan yang sedang mandi. Saudara, dia tergoda. Dia ingin supaya perempuan itu jadi istrinya. Singkat cerita, Alkitab mencatat bahwa Daud jatuh ke dalam dosa karena dia merampas wanita itu menjadi istrinya, padahal dia adalah istri orang lain, istri prajuritnya yang bernama Uria. Saudara yang saya kasih Tuhan, tidak cukupkah Daud dekat dengan firman Tuhan? Tidak cukupkah Daud dekat dengan Tuhan? Tidak cukupkah Daud mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan? Daud yang sedemikian rupa pun, saudara, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi saudara, kita saudara, jujur. Kita karena sibuk mungkin kadang kita lalai membaca firman Tuhan. Kita karena sibuk mungkin kita lalai datang kepada Tuhan. Itu sangat riskan dan kita kemungkinan tidak lebih baik daripada Daud, bukan? Saudara, tapi puji Tuhan ada satu ayat yang menghibur. Mazmur 37, 23 dan 24. Siapa yang menghafal, saudara? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudara, kepada orang-orang yang cinta Tuhan, yang hidupnya berkenan pada Tuhan pun bisa jatuh, tapi puji Tuhan tidak sampai tergeletak, saudara. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopang dia. Yang kedua, saudara, bagi Daud, rumah Tuhan harus yang terbaik. Rumah Tuhan itu harus yang terbaik. Saudara, konsep Daud ini benar, saudara. Segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Ayub juga demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu sebabnya bila kita berkata bahwa kita mencintai rumah Tuhan, itu artinya kita harus memperlakukan rumah Tuhan dengan yang terbaik, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, gereja kita harus sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan sebagai yang paling utama. Kalau kita sudah menomorduakan Tuhan, itu berarti kita memberhalakan sesuatu yang dianggap lebih daripada Tuhan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 2 mencatat, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, Daud itu mengerti sebagai seorang raja. Dia berkata kepada Nabi Nathan bahwa rumahku ini sudah bagus sekali dari kayu aras. Padahal apa? Tabut Allah itu masih di bawah tenda. Dia ingin katakan bahwa bait Allah itu masih di bawah tenda. Saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca dalam 2 Tawarik pasal 6, 22 ayat 6 dan 7, 8 tadi, saudara, mencatat bagaimana kronologi, saya gak usah baca ulang lagi, bagaimana kronologi Daud itu berpesan kepada anaknya Salomo. Karena Daud tahu bahwasanya dia itu tidak boleh mendirikan bait Allah, karena ada dosa yang diperbuatnya. Maka ayat 6 dia berpesan kepada Salomo, dipanggil, diperintahkan supaya dia membangun bait Allah.
Sebenarnya ayat 7 dikatakan Daud sendiri bermaksud mendirikan bait Allah, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Maka Daud itu menyediakan dana. Walaupun dia tidak diperkenankan oleh Tuhan, dia sokong dengan dana. Dan Daud memberikan perintah kepada para pembesar untuk membantu Salomo mensukseskan pembangunan rumah ibadah itu. Daud memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Saya masih ingat, saudara, ketika saya melayani di Indonesia, waktu itu majelis sedang mengadakan rapat, mengadakan kalkulasi untuk penggantian gagang pintu setiap yang ada di gereja. Dari mulai pintu gereja, pintu kamar mandi, pintu kamar tamu, pintu-pintu gedung-gedung lainnya, semua gagang pintunya mau diganti yang baru. Lalu majelis itu katakan, kita tidak perlu beli yang mahal-mahal. Itu kan punya umum dipakai nanti sebentar sudah rusak. Ya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, enggak. Untuk Tuhan harus yang lebih baik, yang paling bagus. Mana yang benar, saudara? Kita enggak perlu beli yang mahal-mahal untuk Tuhan. Atau untuk Tuhan pasti yang harus paling bagus. Tapi puji Tuhan, karena mereka mengadakan pendapatnya berbeda, keputusannya adalah mereka membeli yang paling bagus untuk Tuhan, saudara. Untuk rumah Tuhan harus yang paling bagus. Amin, saudara. Untuk rumah Tuhan apa yang kita lakukan harus yang paling bagus. Kalau kita melayani Tuhan harus dengan hati yang paling bagus. Kita harus dengan sungguh-sungguh melayani Dia. Saudara yang saya kasih Tuhan, prinsip dari Daud itu benar. Untuk Tuhan harus didukung sepenuhnya. Hari ini firman Tuhan menegur kita, saudara. Seringkali untuk keperluan pribadi, saudara. Ada banyak orang-orang percaya berani bayar mahal. Kita rela makan di restoran dengan makanan-makanan mewah, saudara. Biaya yang mahal. Beli keperluan dengan barang-barang bermerek yang mahal selangit. Begitu boros liburan kita, saudara. Nginap di hotel yang mewah, naik pesawat yang kelas tinggi, bisnis dan sebagainya. Tetapi jikalau untuk pekerjaan Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu memperhitung-hitungkan dengan Tuhan. Sangat sedih, saudara, seandainya Tuhan kita itu jahat. Dia melihat kita, oh umatku supaya dapat tetap setia kepada Tuhan, maka berkat-berkatnya itu harus dikurangi. Saudara, saya masih ingat dulu ada seorang bapak, dia bersaksi waktu saya praktek 2 bulan di sebuah kota. Dia katakan, waktu saya punya sepeda motor, saya berdoa ingin seperti bapak ini. Disebutkan seorang nama majelis gereja yang punya mobil, bisa jemput-jemput orang ke gereja. Tuhan memberkati dia dengan cepat. Cepat sekali dia berdoa dapat pekerjaan yang bagus, kemudian dapat mobil. Dia bilang, sudah dapat mobil, godaan mulai datang. Teman-teman ajak pergi jalan-jalan. Weekend juga pergi, minggu tidak datang ke gereja. Padahal dia berdoa pada Tuhan. Cita-citanya itu supaya Tuhan memberikan kepada dia mobil supaya dia bisa melayani Tuhan. Dan suatu hari terjadi kecelakaan. Mobilnya rusak total. Dia tidak ada asuransi. Dan orang yang menabrak dia itu tidak mau membayar dia. Dan dia itu harus tidak punya mobil lagi, saudara. Dan dia bersaksi. Dia bilang, Tuhan itu menghajar saya. Padahal Tuhan kita Tuhan baik. Saya percaya bukan Tuhan yang menghajar dia. Tapi karena dia berbuat hal yang lalai lah dia. Yang lalai. Mungkin ngantuk, mungkin tergopo-gopo, mungkin tidak konsentrasi dan sebagainya. Tapi dia anggap Tuhan menghajar dia. Tapi terserah dialah mau katakan apa.
Yang penting saudara, poin dia adalah waktu dia meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan. Tapi waktu Tuhan sudah berikan pada dia mulai tergoda saudara, untuk tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita perlu seperti Daud yang merindukan firman Tuhan setiap hari. Jadi Tuhan itu menegur kita, memberi nasihat kita setiap saat. Bahkan pada waktu kita bangun, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita berbaring, pada waktu kita berjalan, Tuhan menasihati kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, seringkali ada hal yang bertolak belakang juga. Saya sering merasa malu mendengar anak-anak Tuhan berkata, oh saya ini orang percaya, anak-anak Tuhan harus mendapat perlakuan khusus. Kalau daftar di sekolah Kristen harus dapat diskon karena saya orang Kristen. Saudara yang saya kasih Tuhan, dengan demikian dia ingin mengatakan bahwa oh rupanya kalau dia orang percaya itu mestinya miskin-miskin lah begitu. Selalu minta pertolongan. Tidak saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau bisa, kita yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau bisa, mesti kita berjuang supaya orang lain yang mendapat diskon, bukan kita, saudara. Itu artinya kita mau lakukan segala sesuatu, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang menolong kita, sehingga kita ini bukan orang yang sembarangan. Saudara, orang percaya mesti malu karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada seorang teman pendeta berkata, jangan ragu memberi kepada orang lain. Traktir makan kepada temanmu, dibilang gitu. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan kelaparan gara-gara engkau traktir orang makan siang hari ini, saudara. Wah, saya jadi sungkan ya. Saya bilang, masa begitu? Iya katanya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Gara-gara kita traktir orang makan siang, engkau menjadi peminta-minta. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, melakukan satu hal yang jadi berkat kepada orang lain, hari ini juga. Jangan tunggu-tunggu. Apalagi zaman sekarang, zaman pandemik. Bahasa Mandarin bilang, 我不知道明天的道路. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Hari esok itu tidak ada di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Tapi satu hal yang kita pasti, hari esok pasti bagi orang percaya ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hari esok pasti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, Daud itu tetap setia mendukung pembangunan rumah Tuhan karena ia benar-benar cinta kepada rumah Tuhan. Saudara, oleh karena tangan Daud begitu banyak pertumpahan darah, ia tidak boleh membangun rumah Allah. Tetapi ia tidak galau, ia tidak baper, orang Indo bilang tidak bawa perasaan. Ia pula tidak sakit hati. Saudara, hari ini ada banyak anak Tuhan yang konon ceritanya mencintai Tuhan. Kalau di gereja tidak punya jabatan lagi, maka dia akan tinggalkan pelayanannya saudara. Jadi dia harus punya jabatan. Kalau dia sebagai majelis, ketua ya mesti ketua seumur hidup. Bendahara mesti bendahara seumur hidup. Ya, kalau satu kali tidak terpilih, dia akan tinggalkan Tuhan. Ini kesalahan total. Daud tidak demikian. Daud tidak diizinkan oleh Tuhan mendirikan rumah Allah, tetapi dia tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan untuk membangun rumah Allah. Dia membeli kayu yang paling bagus, fondasi yang paling bagus untuk pembangunan bait Allah, saudara. Orang yang benar-benar cinta kepada Tuhan harus setia kepada Tuhan selama-lamanya. Coba kita sama-sama ikuti saya ngomong ya.
Orang yang benar-benar cinta Tuhan harus setia pada Tuhan selama-lamanya, saudara. Biar kita ingat itu. Kalau kita ngaku kita cinta kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan selama-lamanya. Kepada istri, kepada suami, kita bisa katakan demikian. Masa kepada Tuhan kita tidak bisa katakan demikian? Padahal kepada manusia itu kan temporary, sementara. Tuhan itu kekal. Berarti kita benar-benar bisa mencintai selama-lamanya, saudara. Saudara mengingat dunia ini 1 tahun lebih mengalami pandemi COVID-19. Waktu kita untuk Tuhan kadangkala terasa sempit, saudara. Makin sedikit. Jikalau kita minggu ke gereja, lalu biasanya ada orang yang suka bergosip ria misalnya. Bagaimana kita dapat menarik orang lain untuk datang ke gereja kalau itu yang kita lakukan? Saudara, seringkali jemaat-jemaat yang di Indonesia itu mengeluh, ya, pendeta-pendeta teman-teman saya itu mengeluh demikian. Dia bilang mana bisa mereka itu mengabarkan firman Tuhan. Nanti begitu firman Tuhan mereka dengar, waktu dia naik mobil gereja, di situ mereka sedang bergosip ria tentang orang lain. Supir gereja itu tidak bisa percaya pada Tuhan. Karena melihat bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang dibawa oleh supir gereja itu lebih parah daripada dia. Ya, bukan hanya sama, lebih parah daripada dia. Jadi mereka tidak bisa percaya pada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita ini anak Tuhan, saudara. Nilai kita itu harus mendapat nilai yang 100% utuh, saudara, sebagai anak Tuhan. Suatu hari, seorang bapak keluarkan uang $100. Bagus sekali, masih wangi, baru ambil di bank. Kasihkan kepada anaknya. Dia tanya, anakku, ini uang ini berapa harganya? $100. Kamu mau kalau diberikan untukmu? Mau, dibilang. Kemudian bapak itu ambil uangnya kembali, dikucek-kucek gitu, kasih hancur. Bukan hancur, kasih kusut uangnya. Dia keluar, buka lagi, kasih rapi, tanya anaknya, berapa ini? $100. Kamu masih mau kasihmu? Mau, katanya. Bapaknya ambil lagi, dikucek-kucek, kemudian diinjak-injak uangnya. $100 itu, injak-injak. Kemudian dikeluarkan, buka lagi kepada dia, ini berapa? 100. Mau gak kamu ambil? Mau. Kenapa dia mau? Karena yang $100 itu di apapun, dia tidak akan berubah nilainya. Kita sebagai orang percaya harus demikian, saudara. Di apapun, nilai kita tidak boleh berubah. Sebagai orang percaya yang setia pada Tuhan, ada godaan apapun kita harus menang. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, tidak mengurangi nilai kita. Daud demikian. Godaan bisa terjadi. Semua hal bisa terjadi. Dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ada waktunya. Dia datang kepada Tuhan Allah. Dia tulis Mazmur 51. Di situ dia menangis. Di situ dia merasa berdosa. Di situ dia merasa orang yang paling berdosa. Dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan hari ini, saudara? Sebagai orang percaya, saya yakin kita semuanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus datang ke dunia ini, dia berada di atas kayu salib, mati untuk kita, menggantikan kita. Dengan demikian kita harus benar-benar cinta kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, maka kita cinta kepada gerejanya. Soalnya kadang-kadang ada anak Tuhan yang salah ya, sebut ini gereja apa? Saudara, nama gereja ini ada namanya ya, Gereja Cornerstone. Bukan gereja Pak Saud, bukan. Bukan gereja saya, bukan gereja Ibu Susan, bukan. Tapi gereja Cornerstone. Gereja Tuhan, rumah Allah. Jadi
Pendeta Saud datang tempat ini, Ibu Susan datang tempat ini, Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian datang tempat ini. Kita datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan, bukan rumah siapa-siapa, tapi rumah Tuhan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita cinta kepada rumah Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita kalau katakan kita cinta kepada Tuhan, maka rumah Tuhan itu adalah rumah kita. Jadi kita sebagai tuan rumah, kita sebagai host tuan rumah, bukan sebagai tamu. Kita sebagai tuan rumah, saudara. Nah, sebagai tuan rumah, itu berarti kita harus jaga rumah kita baik-baik. Kita harus pelihara dengan baik. Kalau ada kesulitan yang terjadi dalam rumah kita, kita harus perbaiki. Kalau misalnya ada bocor, kita harus tempel. Kalau catnya rusak, kita harus ngecat kembali. Kalau di dapur kurang makanan, kita harus siapkan makanan untuk kulkas, kita sediakan. Kalau kurang bersih, kita harus bersihkan rumah kita. Rumah Tuhan. Kecuali rumah orang lain, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, itulah kita. Yang dikatakan diam di rumah Tuhan. Menunjukkan bahwa benar-benar kita cinta kepada Tuhan. Cinta kepada rumahnya. Cinta kepada sesama saudaranya. Saudara, dulu waktu saya berada di Surabaya, habis acara pemuda. Kemudian saya pulang ke rumah. Buka kulkas, di situ ada mangga. Enak sekali, namanya mangga mana lagi. Konon ceritanya kalau saking enaknya begitu saudara makan, tanya lagi, mana lagi? Ya. Makan habis, mana lagi gitu. Jadi maka dinamakan mana lagi. Jadi saya kupas mangga itu, tapi begitu jalani kupas 2 kali terpotong kelingking saya. Bukan kulit mangga, tapi kelingking yang terpotong. Wah, sangat sedih sekali, sakit gitu ya, terpotong. Tangan kanan telah memegang pisau, memotong kelingking tangan kiri. Saya mau tanya, apakah tangan kanan yang sudah memotong kelingking tangan kiri, maka tangan kiri akan membalas potong kembali tangan kanan? Tidak, saudara. Kenapa? Karena kita adalah satu tubuh. Ini satu tubuh. Kelingking itu satu tubuh. Kalau saling potong-potong, sama aja sama-sama sakit. Ya, itu namanya BODOH gitu ya. Sama-sama potong. Masa begitu? Jadi juga kita adalah anak Tuhan. Maka kalau ada kelingking kita yang sakit, maka yang lain-lain juga ikut sakit, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita sama-sama dikatakan mencintai sesama kita, mencintai Tuhan seperti Daud lakukan. Daud sungguh-sungguh cinta Tuhan dan cinta rumah Tuhan, dan dia benar-benar mendukung pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu dia tidak bisa lari dari Tuhan. Tuhan tetap akan memantau dia. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 12 mencatat, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bunyi. Namun tangan-Mu menuntunku, selalu membawa aku datang kepadamu. Itu dikutip juga dengan puji-pujian kan. Engkau Tuhan Allahku yang maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, dikatakan, bawalah ku mendekat kepadamu. Saudara, hidup yang menjadi kesukaan bagi orang lain itu harus dipraktekkan oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Kalau orang itu mengaku cinta Tuhan, tapi hidup yang dia praktekkan tidak menjadi kesukaan bagi orang lain, maka dipertanyakan, apakah dia anak Tuhan beneran atau anak Tuhan yang palsuan gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda yang hadir pada hari ini menyatakan diri aku sudah percaya kepada Tuhan, maka hidup kita mesti sama seperti apa yang Daud praktekkan. Namun
jikalau saudara yang hadir pada hari ini belum mengalami kasih daripada Tuhan, saya ingin katakan kepada Anda semua bahwa Yesus itu mengasihi engkau. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk engkau. Mungkin engkau pernah dengar dia. Mungkin engkau sudah lama beribadat ke gereja, tapi masih belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Belum sungguh-sungguh mencintai rumahnya, apalagi firman-Nya. Hari ini saya mau katakan, kalau kita mau cinta Tuhan, cintai sepenuhnya. Cintai keseluruhan Tuhan. Tidak bisa hanya sedikit-sedikit. Saudara, Tuhan itu mendengar apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan. Dan Dia akan memberikan yang terbaik. Kadang-kala ada orang protes. Bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Karena saya berdoa Tuhan tidak pernah memberikan jawaban kepadaku. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Setiap doa kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Masalah mengabulkannya itu nomor 2, saudara. Tuhan Yesus saja waktu Dia mau disalibkan, Dia datang di Taman Getsemani, Dia berdoa pada Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, doanya itu. Tapi tidak dikabulkan oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah tahu yang terbaik adalah Dia menjalankan perintah Tuhan. Demikian juga kita. Tuhan itu mengasihi kita. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa kita, itu berarti Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu bahwa kita belum saatnya menerima, atau mungkin bukan itu yang harus kita dapatkan daripada Tuhan Allah. Ganti permintaan kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi engkau. Pada masa lalu kita mungkin ada lakukan banyak kesalahan, tapi Tuhan mengasihi engkau. Sakius, dia yang merampas uang orang begitu banyak, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan panggil dia, "Hai Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Dan malam itu, dia diubah Tuhan 100%. Dan dia bisa percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh mencintai kepada Tuhan. Tuhan datang menerima engkau dan saya apa adanya. Mari cinta kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Seperti Daud mencintai Tuhan, kita juga mau mencintai Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini momen kita untuk berbalik kepada Tuhan. Pandemik tidak menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan pandemik itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ibu Naomi ada di ruangan ini. Minta Ibu Naomi berdoa, ucapan syukur untuk firman Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Kalau pada siang hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami datang di sini bukan hanya sekedar rutinitas kami, tapi kami punya satu kerinduan untuk memuji dan mengesahkan bersama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disalurkan oleh Engkau. Biarlah firman Tuhan makan masuk dalam hati yang paling dalam dari kami, dan kami bisa melihat bahwa teguran Tuhan sungguh indah bagi kami, bahwa setiap benih firman-Mu yang dilakukan Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kami semua Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu menurut kemampuan kami masing-masing, dan biarlah kami senantiasa Tuhan ada kerinduan untuk Kau untuk mau senantiasa mengatakan terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.
Terima kasih kepada Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Dan saatnya saudara sekalian kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Persembahan dijalankan dengan masing-masing menaruhnya di tempat kantong persembahan. Ya, nanti saudara pelan-pelan masing-masing dari baris sini keluar, taruh di sini ya. Terima Nanti kita agak kasih ambil. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua bangkit berdiri untuk doa persembahan. Doa persembahan saya persilakan untuk saudari Ming Ming untuk doakan persembahan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami datang kembali pada hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Saul menjadi kekuatan dan daya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi sebagian yang telah kami terima. Kiranya persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati anak-anak yang sudah memberi dan juga yang belum sempat memberi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini ada persembahan musik piano akan dimainkan oleh Jessica Rahel.
Saudara, sebelum kita menutup acara kebaktian kita, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili Gereja Cornerstone mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang hari ini yang memenuhi undangan bisa hadir dalam ibadah ini ya. Dan Tuhan selalu memberkati Anda semuanya. Kepada Pendeta Aven beserta Ibu yang hari ini datang dan boleh terlibat dalam pelayanan, terima kasih ya. Pendeta Ferry beserta Ibu ya, demikian juga Pendeta Tony beserta Ibu, terima kasih semuanya. Dan kepada teman-teman semuanya juga yang senantiasa mendukung, juga ada bunga dari Fresno oleh Pendeta Ferry ya, ada dari Ibu Helen juga ya. Kemudian hari ini kita tidak akan pulang dengan perut kosong ya, karena sudah diisi dengan firman Tuhan ya. Berkat Tuhan akan mengisi perut kita juga ya. Ada Ibu Naomi ya beserta King Food lah ya, mereka bekerja sama untuk ya sebagian konsumsi untuk memasak makanan untuk kita makan bersama. Mari kita sambut dengan tepuk tangan ya. Kemudian ada Ibu Siu Ing ya, dia telah mempersembahkan bontot untuk kita ya. Selain dikasih kita dapat makan, juga ada goodie bag yang bisa dibawa pulang ya. Itu persembahan Ibu Siu Ing. Mungkin ada yang belum kenal Ibu Siu Ing, mana duduknya Ibu Siu Ing ya. Tuhan yang memberkati kalian semuanya, dan saya percaya teman-teman semuanya yang datang sini ya, dengan berkat Tuhan yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung rumah Tuhan ya. Hanya Tuhan yang membalas semuanya untuk saudara, dan saya percaya Tuhan tidak pernah lupa dan tidak salah perhitungan untuk perbuatan baik saudara. Amin saudara. Dan kita akan doakan perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Ada yang jauh ya, Pendeta Ferry akan menempuh 3 sampai 4 jam kalau agak macet, lancar-lancar. Kalau macet mungkin 5 ya. Mudah-mudahan dia bisa tancap gas ya. Yang lain juga ya cukup jauh ya. Tapi Tuhan akan menyertai Anda semuanya ya. Dan Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara, karena masa pandemik ya, maka kita belum bisa pakai dapur, kitchen semua kita agak pakai ya. Jadi maka nanti begitu konsumsinya saudara ambil, saudara bawa, mau makan di mana terserah, tapi tidak di lingkungan sini karena besok sekolah mau dipakai, kita agak akan mengotori ruangan ini gitu ya, ruangan sini. Jadi teman-teman akan mendapatkan minuman, makanan dan juga goodie bag-nya. Terima kasih ya. Kita akan tutup saudara, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, kemudian nyanyi Lingkupiku, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Anda, menyertai pekerjaan Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, sanak famili Anda, bahkan menyertai kecintaan Anda kepada Tuhan hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Lingkupiku. Lingkupiku
dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kalau mau lihat acara kegiatan kita yang lain ada di YouTube Saumiman Saud CBM. Tadi juga ada kebaktian jam 2 yaitu dengan tema di pelayanan di balik layar. Ya, saudara bisa dengar ya, mungkin dalam perjalanan pulang yang nggak nyetir bisa ngintip-ngintip di situ ya. Kemudian hari Selasa kita ada persekutuan doa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.